Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Eko dan Putra Longklah. Terima kasih teman-teman yang sudah support, like, komen, dan subscribe. Nah teman-teman, pada video kali ini saya mengupdate nih teman-teman ya, kelapa sayur 9 bulan lalu masih ada di media air teman-teman ya. Namun media airnya full terisi sabut dan akar kadakar teman-teman ya, sebagai nutrisi akar sabut yang baru tumbuh. Dan pada 9 bulan lalu teman-teman saya mengatakan ingin baru akan memindahkan ke media padat saat dia mulai pecah daun, namun berubah rencana teman-teman. Pasca 9 bulan lalu saya mendapatkan bahan ini layu teman-teman ya. Meskipun dia sudah kerdil, namun terjadi sedikit layu setelah sekitar 1 bulan pasca membuat konten. Maka dari itu saya memutuskan untuk memindahkannya ke media padat. Ini sudah di media padat sekitar 8 bulan ya teman-teman ya. Dan saya memprogramnya tidak mempertahankan kerdil ya teman-teman ya. Bahan ini saya loskan, namun tetap terkontrol teman-teman ya. Daun tidak terlalu kerdil. Saya mengeloskannya teman-teman, karena jika terlalu kerdil teman-teman, bahan itu sangat berisiko teman-teman ya. Dan inilah pasca 9 bulan teman-teman, bahan ini sudah saya rawat dan ukuran daun tidak saya pertahankan kerdil saat 9 bulan lalu teman-teman ya. Dan saya fokus untuk menyuburkan. Ini rusak teman-teman karena over matahari teman-teman ya. Ini bukan karena kutu putih, namun karena over matahari, karena saya mendapatkan akar busuk di dalam air teman-teman ya. Untuk itu saya fokus untuk penyuburannya dibantu dengan sinar matahari teman-teman. Terlihat teman-teman, ini gosong, ini merah teman-teman, gosong karena over matahari. Namun bahan ini tetap saya pertahankan teman-teman untuk penyuburannya, karena saya membuat bonsai kelapa bukan hanya untuk 1-2 bulan teman-teman ya. Kita membuat untuk jangka panjang. Dan ini teman-teman, kita lihat sedikit perakarannya di atas ini teman-teman. Ini saya berikan lumut teman-teman ya. Lumut ini bisa kita buka teman-teman, nanti bisa kita pasang kembali. Kita lihat perakarannya dan bonggol teman-teman ya. Ini akan saya buka sabutnya teman-teman saat dia sudah sedikit berkarakter teman-teman ya, daun dan batangnya. Ini tidak akan saya pertahankan sabutnya. Nanti jika dia sudah melapuk teman-teman, sabut ini akan saya buka teman-teman ya, dan akan diekspos akarnya. Kita lihat terlebih dulu teman-teman, jika akar sudah cukup ramai sekeliling batok, ini sudah bisa kita buka teman-teman ya. Ini sabut ini adalah ground alami teman-teman ya. Ground alami, kita tidak perlu lagi repot-repot memberi atau membuat ground, karena sabut ini juga berfungsi sebagai ground teman-teman ya. Sampai dia lapuk baru kita membukanya teman-teman. Ya teman, ini nampak akar dan batang teman-teman ya. Ini batang ini kelapa sayur ini sudah berumur sekitar 17 ataupun jalan 18 bulan teman-teman ya. Namun dia belum belajar pecah daun teman-teman. Sepertinya ini calon sang senior yang awet pemula ya teman-teman. Ini sepertinya akan awet pemulanya. Ini karena sudah 17 bulan kelapa sayur ini belum ada tanda-tanda untuk pecah daun teman-teman. Nah, inilah bonggol teman-teman ya. Dengan saya merimbunkan, kita merimbunkan bahan ini, meskipun masih tunas nih teman-teman, namun dia sudah berbatang teman-teman. Ini batangnya sudah terbentuk teman-teman. Dan satu lagi teman-teman, ini tidak lagi kita temukan sisa pruning teman-teman ya. Sisa pruning yang menyisakan pelepah, sehingga dia tidak terlihat culun teman-teman. Dan ini ada satu daun yang sedikit abnormal teman-teman. Ini pelepahnya tetap saya buat sama panjang, namun ini daunnya sangat kerdil teman-teman. Saat saya mendapatkan ini, bahan ini seperti menolak kerdil teman-teman ya. Ini kita sedikit sayat teman-teman. Ini sepertinya sudah bisa disayat teman-teman ya, agar mempertahankan ukuran daun ini teman-teman.
Lah sayat ekstrim teman-teman ya, tidak hanya bisa membuat bonsai kelapa ini kerdil, namun sayat ekstrim juga bisa membuat bahan ini besar teman-teman ya, sesuai dengan yang kita inginkan teman-teman. Ini saya memutuskan untuk tidak mempertahankan kerdil saat di media air, karena bonsai pohon kelapa yang terlalu kerdil teman-teman sudah sangat berisiko teman-teman ya, dan berisiko juga pada kematian teman-teman, karena daya tahannya yang sudah tidak bagus lagi teman-teman ya, jika dia sudah terlalu kerdil. Namun bukan berarti tidak bisa dikerdilkan teman-teman ya. Saya juga punya bahan yang saya pertahankan kerdil, namun saya rawat dengan sangat ekstra teman-teman. Ini sedikit kita rapikan tepian pelepah ini teman-teman, agar pelepah ini tidak kuncup teman-teman ya. Kita membuat bonsai kelapa mirip dengan pohon kelapa aslinya teman-teman ya. Pohon kelapa aslinya pelepahnya mekar teman-teman ya, dan rame. Dan teman-teman, ini sepertinya sudah sedikit kita sayat. Tinggal ini sedikit lagi teman-teman, ini bisa kita tarik saja teman-teman ya. Nanti saat dia sudah mengeras, tepian pelepah ini kembali kita rapikan. Nah ini teman-teman, ini kita jaga dari hama teman-teman ya. Baiklah teman-teman, ini daunnya rusak masih akan tetap saya pertahankan, berguna untuk mempertahankan rimbun agar batang tetap bertumbuh maksimal teman-teman ya. Dan ini teman-teman, ada satu lagi temannya, kelapa gading, saat itu juga sudah sangat kerdil teman-teman ya. Dan saat ini saya kembali mengupdate-nya dengan kondisi yang tidak lagi kerdil, bukan karena gagal kerdil teman-teman ya. Ini bukan karena saya telat menyayat, namun ini disengaja teman-teman ya, untuk memperbesar sedikit ukurannya agar bahan ini berusia panjang, berumur panjang, dan mempunyai daya tahan fisik yang kuat teman-teman ya. Jika dia terlalu kerdil, fisik tidak lagi terlalu kuat. Dan teman, ini ada daun terlalu rusak, ini karena over matahari juga teman-teman untuk penyuburan, dan kita bisa mempruningnya kandas teman-teman ya, agar langsung menjadi bonggol. Ini teman-teman, bonggol sudah lumayan memanjang nih teman-teman. Namun ini juga sudah hampir berusia 1,6 tahun teman-teman ya, sekitar 18 bulan. Dan ini juga sepertinya akan gading ini awet juga pemulanya teman-teman, karena sudah 1,8 tahun. Bahan ini belum juga full pecah daun teman-teman ya. Mungkin dikarenakan dia terbiasa di media air teman-teman ya. Berbeda dengan kelapa gading yang tanpa media air, dia lebih cepat untuk pecah daun teman-teman. Dan teman, kita rapikan sedikit pangkal pelepah ini. Ini sedikit kita rapikan teman-teman ya. Ini sedikit teman-teman. Teman-teman, saya membuat video ini sedikit hari sudah sore, sedikit gelap teman-teman. Dan inilah update-nya teman-teman ya. Ini kita rapikan sedikit pelepah ini teman-teman ya. Ini bisa kita tarik saja teman-teman. Dan ini media masih belum saya pergunakan pot teman-teman ya. Ini saya masih pergunakan limbah bengkel. Sepertinya sudah pernah juga saya buatkan konten saat pemindahan ini teman-teman ya. Oke teman-teman, ditunggu update selanjutnya, perkembangan selanjutnya teman-teman, bahan ini dengan keadaannya yang sudah tidak lagi kerdil. Terima kasih yang sudah like, comment, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.